enak diajak ngobrol, Oh. nyambung. Suami yang bikin nyaman adalah suami tuh yang paham gitu loh maunya tuh apa. Tips buat bapak-bapak ya, mulai hari ini, mulai detik ini, silahkan browsing di Google arti kata terserah. Oke. Nanti kalau udah dapat banyak tulis gitu dan dipahami, dihafal. Kamus bahasa Inggris yang tebel itu yang apa sih, Oxford gitu ya. Kayaknya kalah tuh untuk menerjemahkan satu kata terserah. Emang. Kita ingat gak sih kapan di pernikahan keberapa gitu? Di pernikahan keberapa? Maksud Anda? Salah. Maksud Anda? Di tahun pernikahan keberapa Oke. kita bisa saling mengenal, terutama soal nyaman tadi gitu. Pokoknya kalau misalnya sudah sadar rumah tangganya bermasalah, itu sebuah berita yang bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Ketemu lagi di Pilaf Talk. Ya, kita masuk ke episode kedua. Jadi, Alhamdulillah akhirnya loh alhamdulillah ya. ya. Setelah Sponsor. banyak banget yang minta lagi dong gitu. jadi senang banget ya, makasih banyak yang udah nonton di episode pertama kemarin. Dan kita kali ini banyak sponsornya. Asik. Udah Ini masuk sebetulnya- sponsornya ini ya. sebetulnya buat mancing gitu ya. Siapa tahu beneran jadi sponsor Amin, gitu. amin, Jadi amin, ini ya ada teh Allah. bendera, ada apa namanya, diapetamil dan sebagainya. Makasih banyak. Aja, serah Pak Amin mau kayak gimana ya. Amin, tapi kita doain mudah-mudahan banyak sponsor yang masuk biar kita makin semangat Sip. untuk sharing sama teman-teman semua. Oke, Pak Amin. Kali ini kita mau bahas apa? Bahas tentang yang nyaman, yang buat hati tenang. Iya, yang nyaman, yang buat hati tenang. Yang kayak gimana sih yang nyaman? Jadi ada DM nih yang masuk. Nong, suami aku tuh nggak nyaman. Karena Pokoknya nggak nyaman aja gitu ya. Terus aku tanya, coba deh ingat-ingat aja kelebihannya. Suamiku tuh satu kekurangannya, Nong. apa tuh? Nggak punya kelebihan. Jadi, aduh, agak ribet ya. Tapi memang benar sih, di sebuah hubungan itu, emang yang nyaman, yang bikin hati tenang. Kita tuh nggak, apalagi sekarangnya lagi ada isu-isu si Onoh lagi selingkuh-selingkuh Ya, gitu pokoknya situ lah ya. kan. Lagi Kita nggak mau selingkuh-selingkuh. berani nyebut mereknya. Oke, nah itu kan perselingkuhan sih kalau aku rasa itu kan diawali dari nggak nyaman. Jadi orang yang selingkuh itu nggak ngerasa nyaman sama pasangannya. Kalau nyaman atau buat apa selingkuh? Ya nggak? Aku sih mikirnya gitu. Nah, tapi gimana sih versi nyaman hubungan itu menurut kami? Dimulai dari Pak Min. Ya sebetulnya ngeri banget ya kalau misalkan mendengar kata selingkuh gitu ya. Ya pokoknya kita sebetulnya pengen ngobrolnya terkait tadi nyaman dan gak nyaman gitu. Sebetulnya sih pada dasarnya pasti ada ketidaknyamanan gitu. Ada satu dua hal yang membuat apa ya, bisa dibilang ilfil. Kalau ilfil mungkin terlalu kasar gitu ya. Tapi ya ada satu yang kemudian masuk di hati tuh, gue nggak nyaman gitu. Iya benar. Perkara handuk nyimpen di mana aja. Gitu. Nah, tadi balik lagi ya, kalau misalkan versi nyamannya menurut Pak Min sih sederhana. Asik apa kan? Sederhana itu adalah enak diajak ngobrol. Oh, nyambung diajak ngobrol. Begitu. Oh, berarti aku tuh enak ya diajak ngobrol ya, Pak ya. Gitu lah ya. Oke, kalau menurut Pak Amin, pasangan yang nyaman adalah pasangan yang enak diajak ngobrol. Karena gini, kalau misalkan ngobrol nih ya, gitu, kita misalkan ya saya sebagai mahasiswa komunikasi politik gitu kan. Asik. Pasti Sudah kan- bawa identitas nih Pak Amin nih. Apa kan ya nggak jauh gitu obrolannya tentang politik dan sebagainya, karena memang lagi ada di situ gitu, ada di dunia itu. Nah kalau misalkan kemudian istri diajak Anda gitu kan, diajak ngomong politik tidak nyambung, Enggak nyambung. Ya kadang nggak nyambung juga sih. mungkin pasti gini, mungkin apa namanya, paham nggak gitu ya. Yes. Tapi kan kalau enak diajak ngobrol, kemudian menanggapi dengan
semeringah gitu dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak harus sampai paham secara isinya, benar nggak sih? Iya sih, karena beberapa kali juga apaan sih dia, aku juga nggak ngerti gitu ya, obrolan tentang komunikasi politik, obrolan tentang komputer yang rusak, obrolan tentang kantornya dia dan sebagainya, itu ada beberapa yang memang nggak paham. Tapi ketika ditanggapinya dengan bercanda gitu ya, ditanggapinya dengan asik, ya jadi serba asik gitu loh, nggak mentang-mentang kitanya nggak nyaman dengan bahasan suami, misalnya lagi ngomongin asik tentang politik, terus tiba-tiba langsung buang muka atau tiba-tiba langsung mengalihkan, kan jadi nggak asik ya. Itu udah ya tadi sebetulnya bahayanya jadi ilfil gitu. Nah, kalau itu Gara-gara kan tidak menanggapi, sebetulnya hal pertama yang bisa dilakukan adalah merespon. ya respon. Nah, Respon. catat mak-mak ibu-ibu SKID, catat rata-rata memang kalau laki-laki itu nggak perlu cantik-cantik amat gitu ya, nggak perlu pinter-pinter banget, tapi memang yang nyaman diajak ngobrol itu yang utama gitu dibandingin sama yang lain gitu. Nah, itu menurut versi bapak-bapak nih, Pak Amin mewakili bapak-bapak. Oke, Nah, Bu Min gimana? kalau menurut aku apa sih namanya? Suami yang bikin nyaman adalah suami tuh yang paham gitu loh maunya tuh apa. Ini berat banget sebetulnya. Berat banget karena memang aku kadang juga nggak paham sama diriku sendiri gitu ya. Kamusnya itu tebel kalau kamus wanita. Jadi ya mbah gitu loh, kalau misalnya kata terserah itu diartikan dengan baik dan benar. Misalnya nih kayak model aku nanya, "Bi, lapar nggak?" Please artikan bahwa aku tuh lapar gitu loh. Pernah suatu kali aku bilang, "Bi, lapar nggak?" "Enggak," katanya. Padahal aku lagi lapar. Terus ya udah kita melanjutkan perjalanan gitu. Sampai rumah aku ngambek dan nggak mau ngomong. Ya iyalah dalam kondisi lapar. Terus pernah lagi suatu kali apa sih namanya? Kita mau pergi kemana? Ya udah terserah aja. Pikir aku kata terserah tuh ya mbah kamu gitu loh yang mikir gitu kan. Tapi bapak-bapak ini memang bukan cenayang. Akhirnya kata terserah diartikan, oh istri saya tuh nggak mau jalan. Akhirnya kita nggak jadi jalan kan. Aduh, itu tuh tips buat bapak-bapak ya, mulai hari ini, mulai detik ini, silahkan browsing di Google arti kata terserah. Oke. Nanti kalau udah dapat banyak tulis gitu dan dipahami, dihafal. Oke? Tapi memang kata terserah itu banyak artinya ya. Mbok tolong jangan dimaknai dengan yang tersurat gitu loh, tapi juga yang tersirat kayak model kita mau makan apa ya? Terus ketika jawab terserah tuh langsung kasih ide kayak apa gitu kan, kita tuh udah mikirin banyak hal ya. Terus kalau misalnya terserah terus tanpa ide, ya please deh Pak, jadi perang dunia lagi kan. Itu kamus bahasa Inggris yang tebel itu, yang apa sih, Oxford gitu ya. Kayaknya kalah tuh untuk menerjemahkan satu kata terserah Emang. aja. Ada meme ya. Jadi kalau mengartikan wanita itu memang perlu kamus yang tebel banget. Oke, tapi memang rata-rata perempuan itu pinginnya pasangannya itu yang paham dirinya. terhadap dirinya ya. Iya, kayak model kita dengan lirikan mata aja udah paham gitu ya, Cin, gitu kan. Suatu kali udah 12 tahun kan kita perjalanan, Abi udah mulai paham nih maunya kayak gimana. Piring agak kenceng, Anda sudah mulai sadar kan. Itu horor banget sebetulnya ya gitu. Jadi misalnya nih hari Sabtu atau Minggu lah ya, kalau Sabtu sekarang ya cukup padat gitu. Minggu kita ya pengennya kan leha-leha gitu ya, sebarang 1 menit untuk tidur gitu. 1 menit. Lagi tidur terus kemudian mendengar suara piring, intonasinya mulai meninggi, itu seketika bangun, seketika refleks. Wah, ini ada yang tidak beres. Pami lagi curhat. Tidak beres. Habis itu langsung tuh cari kesibukan. Entah nyapu, buat sapu, kita bawa Tapi pela. emang ngeselin banget kan. Sabtu Minggu itu loh ya Pak, saya tuh dari Senin sampai Jumat sudah nungguin Bapak. Terus ketika Sabtu Minggu Bapak tuh tiduran aja, itu tuh bikin bete. Jadi ribut kan podcastnya. Oke. Balik lagi ya ke yang nyaman itu. Pertama, kalau versinya bapak-bapak itu yang istrinya itu enak diajak bicara, ketika ngomong nyambung dan sebagainya. Nah, Sebenarnya soal bicara tadi enak diajak ngobrol, nggak apa ya, nggak lurus gitu, terpengaruh oleh strata pendidikan gitu. Misalnya suaminya S2 atau kemudian istrinya S1 atau SMA gitu, itu nggak selalu begitu gitu. oke. Jadi nggak ada oke. nggak ada
masalah atau nggak ada apa ya nama istilahnya tuh, Nggak ada hubungannya gitu nggak ada ya. hubungannya sama strata pendidikan. Misalnya Gitu. suami boleh aja dokter gitu ya, tapi istrinya mungkin lulusan SD atau SMP, tapi ketika diajak ngobrol tetap nyambung. Iya, iya. Itu kenapa ya? Apakah memang istri tetap harus cerdas ya, sering baca buku atau gimana nih? Atau ngikutin obrolan suami? Ya mau nggak mau gitu ya, harus mau melibatkan diri kepada dunianya laki-laki. Itu dunia Oke. laki-laki dalam artian misalkan ya hobinya apa, terus kemudian kesenangannya apa gitu. Itu kan bagian dari apa ya? Bagian dari upaya untuk nyambung ngobrolnya gitu. Yes, Karena yes, kalau yes, misalkan yes. ya contohnya misalkan sekarang anak-anak gitu dengan game dan sebagainya, obrolannya anime dan sebagainya gitu ya, mau nggak mau kan kita harus ikut juga kan. Benar. Kalau Abi ya ngomongin tentang bola, jujur aku nggak ngerti gitu kan, sampai apa sih gitu kan tentang bola. Tapi giliran Abi ngomongin urusan kantor gitu ya, aku mencoba memahami dan membayangkan satu-satu orang yang dia ceritakan gitu. Sehingga ketika ngomongin tentang kantornya Abi tuh aku jadi paham, jadi ngeh gitu ya. Oh ini kalau misalnya ada yang nontonnya aku tahu kamu siapa gitu kan. Jadi ngeh gitu kan. Cari tahu gitu, oh si ini bener-bener nyari tahu gitu. Oh ternyata tuh yang kemarin dicurhatin tuh orang ini, oh orang ini gitu. Jadi bener-bener paham dan memang aku nyari tahu gitu, kayak Ya. gitu. Oke, nah terus gini kan pasti masing-masing nih Bapak Ibu punya versi tersendiri gitu ya. Saya tuh pengennya suami yang nyaman tuh begini gitu, terus kemudian istri yang nyaman tuh begitu gitu. Nah kalau kemudian kadung nggak nyaman, piye iki kumaha Iya, ya? karena banyak banget yang masuk tuh yang suaminya nggak nyaman. Alhamdulillah ya kalau kita bisa mengatasinya dengan belajar. Tapi ya sebetulnya apa ya? Kita ingat nggak sih kapan di pernikahan keberapa gitu? Di pernikahan keberapa? Maksud Anda? Maksud Anda? Di tahun pernikahan keberapa Oke. kita bisa saling mengenal, terutama soal nyaman tadi gitu. 8 ya? Apa nih? 8, aku rasa 8. Karena maksudnya kita juga mengalami sebuah proses yang ya roller coaster gitu ya. Yes, benar. Di tahun 1 sampai 5, tahun 1 sampai 2 rasanya Apalagi kita kayaknya menikah di masa-masa oh ya terlalu mahasiswa. muda ya, benar. Tapi memang benar ya. Di awal pernikahan itu 1 sampai 2 tahun rasanya emang kayaknya gue salah milih deh. Gitu, sempat kepikiran kayaknya gue salah milih deh. Kayaknya gue kecepatan deh, kayaknya gitu saat 1 sampai 2. Terus pas di usia pernikahan ke-5 tahun, oke, udah mulai kenal. Tapi kamu tuh nggak seperti yang aku harapkan saat itu loh ya, saat itu. Karena memang standar aku tuh begini gitu. Tapi ketika mendapatkan dirimu ya standar kayak begini gitu. Jadi kayak di luar ekspektasi. Nah, kemudian saat sudah sadar ya, kondisinya sadar bahwa ternyata aku juga nggak sebaik yang aku kira gitu ya. Standarnya Abi juga jangan-jangan bukan aku gitu kan. Sehingga kemudian menerima bahwa oke, aku akan menjadi versi terbaik yang kamu inginkan gitu. Jadi ada semacam pertanyaan yang dibalikkan ke diri kita sendiri gitu ya. Aku tuh pernah nanya loh waktu itu. Pernah kepikiran gak sih buat cerai? Dan Abi tuh pernah bilang, iya pernah. Kebayang loh ya. Kirain aku doang yang berpikir bahwa aku tuh pernah kepikiran pingin cerai aja gitu ya. Tapi pas aku tanya, ternyata Abi pernah kepikiran seperti itu. Karena saat itu, ya akunya yang egois luar biasa dan sebagainya. Artinya, kan ketidaknyamanan itu tidak terjadi padaku, tapi juga terjadi pada Abi kan. Sehingga waktu itu aku berpikir bahwa, ini kalau misalnya aku mau tetap langgeng gitu ya, because I can live without you, itu kayaknya harus berubah, harus memperbaiki diri. Gitu, makanya sering-sering lah waktu itu kita belajar gitu kan, kita baca buku. Karena memang kalau tidak diusahakan bersama, ya udah karam. Gitu sih kalau aku ngerasanya ya, karena memang kebayang dong ya, 8 tahun baru sadar bahwa oh ya, kayak nyaman gitu ya, bercanda juga enak. Kalau dulu tuh kok uangnya cepet habis. Nah, ini pertanyaan sensitif buat bapak-bapak. Jangan pernah tanya, kok uangnya udah cepet habis gitu ya. Ya udah terima aja gitu kan.
Karena pas ditanya itu, aku janji pada diriku sendiri, gue sih nggak akan pernah minta lagi uang ke kamu karena sempat ditanya seperti itu. Tapi next kesini aku malah diminta duit. Kayak gitu perlu nggak sih disampaikan gitu kadang? Iya, karena akhirnya ketika kita pernah dalam suatu kondisi menyampaikan semuanya gitu ya, apa sih yang aku nggak suka dari Abi, apa sih yang Abi nggak suka, jadi clear gitu. Karena suami kita bukan Balik cenayang, lagi istri kita diobrolin ya. bukan cenayang. Kan memang Cuma kan 80% gini. pernikahan itu ngobrol. Kan gini Bu Min, kan tidak semua pasangan ada di kondisi yang ideal. Yes. Maksudnya ideal itu adalah ya alhamdulillah kita dikasih dikasih niatan untuk kemauan untuk belajar gitu ya. Nah, permasalahan yang ada kan ada yang kemudian suaminya bahkan belajar pun nggak mau gitu. Terus kemudian istrinya yang aktif untuk belajar gitu Oke. kan. Itu kondisinya kan nggak ideal gitu. Artinya Ya. aktif untuk berubahnya itu kan ada di si istri aja. Ini Kan dulu juga kelemahan. begitu. Jadi kalau sudah ada yang sadar ini pernikahannya bermasalah, that's good. Itu berita yang bagus. Oh itu bagus ya. Iya, Bagus banget. karena kan sudah sadar minimal satu orang di antara dua itu sadar bahwa ini memang pernikahannya bermasalah, jarang ngobrol dan sebagainya. Terus pelan-pelan diajak, yang namanya suami ya Cin, itu nggak suka diperintah. Ingat ya waktu pas aku, Bi ngaji yuk, di ini aja nggak mau gitu kan, maksudnya bukan nggak mau tapi didengerin aja enggak kayaknya. Bi kamu tuh harusnya begini-begini, nggak suka kan? Nah laki-laki tuh emang nggak suka kita nasehatin, kita perintah kalau dengan kalimat langsung. Tapi kalau misalnya ngobrolnya secara tidak langsung, misalnya nih aku habis dari seminar bahasa cinta misalnya, terus aku cerita ke Abi, Bi gini gitu kan. Terus ada yang curhat ke aku, Bi ternyata suaminya si ini begini. Padahal mah intinya juga pingin ngasih tahu bahwa Dia ketarik gitu ya, yes, dia mau belajar. Gitu. Jadi kalau sama Kita laki-laki, aduh dah kita perempuan ya perlu sadar bahwa laki-laki itu koam satu pemimpin, agak keras dan memang nggak mau kalah sama istri. Jadi istri-istri nih yang cantik, yang lemah lembut gitu ya, ketika mau nasehatin nasehatin suami, mau ngajak mereka belajar bareng gitu ya, itu emang harus pelan-pelan banget, nggak bisa langsung gitu. Even Pak Min yang soli, bager, ganteng gitu Terima kasih loh ya, yang itu aja perlu 8 tahun. apalagi misalnya yang punya power, terus juga yang keras, ya pasti akan lebih lama ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya kalau misalnya sudah sadar rumah tangganya bermasalah, itu sebuah berita yang bagus. Ibaratnya kayak kapal gitu kan, salah satu tahu bahwa ada kebocoran gitu kan. Ya mungkin dengan dengan penyampaian yang keras, tidak baik dan sebagainya, tidak percaya gitu. Yes. Tapi dengan cara-cara yang lemah lembut gitu ya. Iya, pasti mau. betul. Sedikit demi sedikit pasti mau. Iya, iyalah gitu kan. Nah, kalau misalnya posisinya dibalik nih Pak, kayak dulu kan, saya nggak ngerti ilmu parenting. Terus Bapak kemudian mencebloskan saya ke salah satu lembaga gitu ya, untuk belajar parenting. Nah, gimana tuh? Ya, kenapa kemudian akhirnya Bu Min saya jebloskan ke sana gitu, karena ya bagi saya sederhana gitu ya, yang akan tiap hari ketemu dengan anak-anak, yang akan tiap hari berinteraksi pasti istri gitu ya gitu. Sesederhana itu gitu. Nah, tapi kan saat itu Abi tuh nggak minta aku gitu kan. Saat itu nggak maksa udah di sini aja, nggak maksa untuk itu. Tapi memang diajak kenalan dulu Iya, sehingga akunya nyaman dulu. Dibawa ke lingkungannya gitu, dimasukin ke lingkungannya tanpa harus kamu belajar ini ya, kamu ikut pelatihan ini ya. Gitu. Enggak, Nggak iya. sih. Benar. Kayaknya memang seingat saya nggak pernah sampai gitu ya, langsung Iya. ngajak nggak? Enggak, Abi nggak pernah sih sampai misalnya ngajak-ngajak gitu ya. Kalau ngajak ke kamar ya sering. Oke, lanjut. Apa lagi nih solusinya? Oke, solusi kalau misalnya pasangannya itu merasa nggak nyaman, kita tuh perlu sadar nih, apalagi khususnya emak-emak, kalau sudah sadar bahwa ini pasangan kita bermasalah gitu ya, please fokus pada kelebihannya. Kadang nih punten ya, emak-emak tuh suka ngerasa bahwa, aduh aku tuh paling menderita sedunia.
Oke. Punya suami yang kayak begini, suamiku tuh keras, suamiku tuh ngeselin. Nah, ngomong-ngomong soal kelemahan dan kelebihan, apa ya? Ada satu hal yang sebetulnya perlu dijaga, entah itu oleh suami atau oleh istri gitu ya. Kita tidak boleh untuk menceritakan kejelekan, Iya, kejelekan benar, gitu, benar, kejelekan di entah pasangan kita, entah itu suami atau istri ke orang lain. Iya, karena kan jelas ya kalau itu Rasulullah juga pernah bilang bahwa satu sama lain adalah pakaian. Jadi Jadi saling kalau saling menjaga, ya kalau misalnya suaminya memang ada kekurangan, ya udah emang kan suami lo, kan lo yang milih gitu kan. Emang ada paksaan, kecuali kalau misalnya ada paksaan gitu kan. Kalau misalnya kamu yang milih ya rasakan. Kalau soal kelebihan ya monggo aja, tapi khusus soal kekurangan ini please jangan banget gitu, karena kan ya itu aib rumah tangga. Iya bener. Nah, tadi fokus lagi ke kelebihan nih. Kalau kita sadar bahwa kita itu hanya fokus pada kelebihan, lebih enak gitu loh, Bi. Kalau misalnya nih, fokus pada yang nggak ada dalam diri Abi, misalnya saat dulu kita lagi kesulitan ekonomi gitu ya, aku fokus pada apa yang tidak bisa diberikan oleh Abi, ya udah, bye. Itu ngerasa sengsara, ngerasa gelisah, ngerasa nggak nyaman sama suami. Tapi kemudian fokus pada kelebihan, oke, mungkin secara finansial, Abi saat itu belum bisa ngasih lebih, tapi Abi bantuin aku masak, bantuin aku nyuci, bantuin aku ngurusin anak. Itu sebuah kelebihan gitu kan, itu sebuah hal yang perlu diapresiasi. Jadi fokus pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Karena kalau fokus pada kekurangannya, pasti aja kita akan merasa gelisah, kita akan merasa bahwa suami kita tuh nggak nyaman, nggak baik. Mengapresiasi walaupun sedikit yang dilakukan oleh pasangan. Oke, kalau misalnya suami masih nyimpen handuk sembarangan, ya nggak masalah. Selagi dia bantuin kita, suka ngelus-ngelus punggung kita. Jadi fokus pada hal-hal yang baik. Kalau misalnya memang handuknya ada di tempat tidur ya, dibacain doa aja. Alhamdulillah ya, suami ngasih pahala gitu kan. Kayaknya kalau urusan handuk mah kebalik ya. Iya, karena aku yang masih suka nyimpen handuk Oke, di tempat tidur. yang kedua solusinya, Oke, jangan bandingkan dengan orang lain. rumput tetangga lebih hijau. Hijau misalnya nih ya, kelihatan aja di sosmed misalnya, suaminya Nong Ani mah katanya gitu ya, suaminya Nong Ani mah udah bager, ganteng, solih, cenah, Karena pada kaya raya. dasarnya kita hanya melihat sebuah bungkus gitu, dan kita harus meyakini bahwa setiap pasangan punya masalahnya, yang kemudian kita nggak tahu sebetulnya masalahnya apa, dan kemudian bagaimana survive gimana mereka bisa ada dalam kondisi yang baik gitu. Iya, benar banget. Kalau tadi nggak boleh bandingin sama orang lain, terus juga nggak boleh bandingin sama mantan-mantan. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya. Mantan tempatnya di tempat sampah. Ya sudah gitu kan. Yang saat ini ada sama kita adalah suami kita. Jadi nggak boleh tuh dibanding-bandingin gitu ya. Tapi memang kalau misalnya tujuannya adalah membandingkan agar lebih baik ya. Misalnya nih, aku tuh pingin punya suami yang seperti Rasulullah gitu kan. Ya please, jadi Khadijahnya gitu ya. Perbandingannya kalau seperti itu boleh. Aku tuh pingin banget punya suami yang kayak Habibie gitu kan. Misalnya nih, Berarti kayak Pak Habibie. Ya please, Bu Min harus jadi Ainunnya gitu. Oke. Jadi aku dulu tuh pingin banget gitu ya, punya suami yang kayak Pak Habibie gitu kan, gini gitu. Tapi ketika membaca biografinya Bu Ainun, wow luar biasa gitu perjuangannya, supportnya, terus juga beliau juga rela melepaskan jubah kebesarannya kan? sebagai dokternya Iya itu gitu kan. Saya juga sebagai PNS loh Pak, saya rela loh Pak. Wah Luar ini tuh biasa sekali. segala ya. Lanjut, yang Oke. ketiga. Yang Nah, ketiga itu jangan berikan celah untuk setan masuk. Nih, kadang ini buat emak-emak please deh ya. Suka mikir gini nggak? Coba aja kalau gini. Coba Berandai-andai. aja. Iya, coba aja. Dulu tuh nikahnya sama si itu. Coba aja. Dulu tuh nikahnya umur 25. Oke, coba aja. Kemarin tuh begini, nggak begitu. Coba aja. Nah, coba-coba itu ya, kata-kata andai-andai itu emang bikin celah setan masuk. Yang tadinya kita mau bersyukur, jadinya nggak bersyukur gara-gara berandai-andai teh ya. Oke, Gitu. paham gitu. Jadi yang suka bilang coba aja. Saat ini disimpan dulu tuh kata coba ajanya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah Apa? balik lagi tadi yang saya sempat bilang bahwa kita
perlu mengajak pasangan ngobrol. Ya, karena 80% pernikahan sekali lagi adalah ngobrol. Untuk ya goalsnya tadi ya, ketika misalkan kondisinya tidak ideal gitu, salah satu aja yang aktif untuk memperbaiki diri, maka kita harus mengajak. Ya. Mengajak bukan menyuruh. Benar, mengajak bukan menyuruh. Terus juga perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Gitu kan. Dulu nih ya, Pamin itu boro-boro bilang I love you. Aku tuh sampai maksa, kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Balik lagi gitu kan. Karena boro-boro bilang I love you, nggak pernah. Tapi memang akunya bahasa cintanya verbal juga gitu kan. Dan sering bilang I love you, hi Abi aku cinta kamu. Atau misalnya mau pergi dipaksa gitu ya. Kamu belum loh bilang aku cinta kamu gitu ya. Atau misalnya kalau pergi belum dipeluk, aku kan akan maksa. Kamu loh belum peluk aku gitu kan. Nah itu tuh perubahan yang terjadi dalam diri sendiri itu gimana? Perubahan itu kan dimulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya diri sendirinya udah aware, terus menular ke pasangan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya pasangan belum bisa bilang I love you, ya udah, kamu aja yang sering-sering bilang I love you dulu, pasti nanti akan ketularan. Pasti. Iya benar sih. Karena kan akan ketularan ya. Kayak model apa yang hal buruk yang tertular itu. Kayak model Pak Min itu nggak suka jajan. Beli baju nggak pernah. Pokoknya aku tuh, jadi beliau itu seumur umur baru beli baju setelah udah menikah. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Saya bocorkan ini. Nah, terus sekarang ya paket Pak Erik lagi datang lagi gitu kan ya. Jadi tertular, jadi sering jajan, jadi suka jajan, but it's okay, nggak masalah untuk kebutuhannya. Karena aku yakin banget kalau suamiku itu orang yang kalau beli sesuatu tuh karena butuh, bukan karena keinginan. Karena dulu tuh kita pernah ditegur ya, aku pernah ditegur beli sesuatu karena keinginan. Numpuk. Nggak dipakai. Diam, meledak. Gitu. Nah jadi ya memang kalau dimulai harus dari diri sendiri. Dulu kita tuh pengen punya pasangan yang kayak gimana, ya udah mulai aja dari diri sendiri. Kebaikan itu pasti menular. Betul. Kayak model tadi nih kan itu kan ini keburukan gak sih ya kalau tiba-tiba habis suka jajan terus gara-gara kayak yang suka jajan. Tapi ada hal yang baik gitu ya. Kayak model sabar deh. Harmoni. Oh iya. Iya. Pak Erik itu orang nomor 1 paling harmonis sedunia kalau menurut aku ya. Jadi aku tuh dulu tukang ribut. Ya kalau misalnya ada yang ngegesek aja, ada yang nyenggol aja, aku tuh senggol bacok. Gitu kan. Terus dilabrak gitu ya. Yes. Jadi aku tuh dulu zamannya di kampus, zamannya di sekolah itu sering banget ngelabrak. Jadi kalau ada teman dekatku dilabrak sama orang, aku yang maju duluan. Dulu begitu. Karena memang harmoninya rendah. Terus tiba-tiba suatu kali anakku tuh digigit. Bayangin ya, Nagara waktu kecil digigit sampai biru. Aku udah siap-siap mau ngelabrak itu ibunya si anak. Tapi Anda tahan saat itu ya. Ya, kalau dibiarkan akan terjadi perang tetangga gitu ya. Iya, tapi kan kemudian pada akhirnya oke, ditahan. Oke, ternyata kemudian malah selesai lebih baik gitu ya. Si tetangga juga datang untuk minta maaf. Terus beberapa kejadian yang memang aku pingin ngeluarin hasrat berantemku gitu ya. Beliau tahan. Sehingga sekarang itu ngerasa kalau misalnya ada yang butuh hal untuk untuk disantronin gitu ya, aku tahan dulu gitu. Kira-kira sebetulnya hasrat untuk berantemnya itu tetap keluar gitu ya, keluarnya ke saya. Ih, kamu suka curhat, sebel. Tapi emang bener. Tapi kan jadinya menular ya kan. Saya di depan umum tuh kesannya baik gitu loh, nggak pernah marah sama tetangga. Ya itulah, pokoknya soal nyaman gak nyaman itu kita menciptakan sendiri. Kita menciptakan di lingkungan kita, ya mulai dari diri kita. Apakah kita kemudian sudah menjadi pasangan, sudah menjadi orang yang nyaman gak buat pasangan kita? Yes. Gitu. Kalau kemudian kita sudah merasa menjadi orang yang nyaman, boleh tuh menuntut. Sepakat nggak? Iya, boleh menuntut. Boleh. Tapi ternyata kalau memang kita belum merasa masih ada satu dua hal yang kemudian tidak merasa nyaman si suami, si pasangan kita, ya untuk apa kita menuntutnya kepada diri kita sendiri? Iya, benar.
Jadi ada seorang guru yang keras banget sama diri sendiri, tapi lembut sama orang lain. Jadi dia menuntut perubahan terhadap dirinya sendiri gitu ya, tapi sama orang lain tuh lembut gitu. Nah, kita juga perlu gitu sama pasangan gitu. Kalau kita sudah berubah gitu ya, kitanya sudah menyadari bahwa kitanya lebih baik, kitanya berubah, maka itu tuh kita perlu meminta itu sama suami, tapi dengan lemah lembut itu. Jadi jangan sampai memaksa, karena nih sebelum aku sih ngerasa yakin ya, kalau kitanya berubah ke arah yang lebih baik gitu ya, membuat suami nyaman sama kita, membuat pasangan kita nyaman sama kita, itu mau nggak mau gitu ya, dia juga berubah sendiri. Oke. Gitu. Sip. Ini dalam banget obrolan kita malam ini ya, soal rasa nyaman, karena di zaman sekarang gitu, di serba digital dan sebagainya, serba informasi mudah diakses, kita banyak godaan untuk mencari kenyamanan di tempat lain gitu. Yes. Karena perkara yang simple, karena hal yang simple, terus kemudian akhirnya kita malah melebarkan sendiri permasalahannya atau malah meluaskan sendiri permasalahannya. Padahal kan ya masalahnya ada di rumah gitu. Yes, kalau masalahnya ada di dalam rumah, jangan pernah nyari solusinya di luar. Pasti solusinya ada di dalam. Pasti ada di dalam rumah. Oke, itu adalah quote dari Bumi. Gitu, sip. Pokoknya obrolan kita malam hari ini ya sebetulnya ini sebagai sebuah refleksi buat kita gitu. Refleksi kita menjalani sebuah pernikahan yang sudah 12 tahun, kita mengingat-ingat, kadang juga kita ada di satu titik yang datang badai dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Dan Amin. jangan lupa tiap minggu malam pantengin channel YouTube-nya Sekolah Keluarga ID gitu. Ya. Kita akan hadir dengan video dengan podcast Philop Talk. Sip. Oke, jangan lupa juga share, comment, and subscribe. Terima Oke, kasih. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.